Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang perilaku politik dan partisipasi politik. Dua konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat berperan dalam sistem demokrasi, khususnya di Indonesia. Jadi, apa sih perilaku politik? Nah, perilaku politik adalah cara masyarakat berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap proses politik. Ini bukan hanya soal memilih saat pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat menilai pemimpin, menanggapi kebijakan pemerintah, hingga mengikuti diskusi politik. Menurut kajian ilmu politik, perilaku politik dipengaruhi oleh 3 pendekatan utama. Yang pertama yakni pendekatan sosiologis. Perilaku politik dibentuk oleh lingkungan sosial seperti keluarga, agama, budaya, dan komunitas. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan psikologis, dipengaruhi oleh identitas, loyalitas terhadap tokoh atau partai, serta kedekatan emosional. Nah, pendekatan yang terakhir yakni pendekatan rasional. Individu membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan untung rugi atau manfaat yang ia dapatkan. Jadi, perbedaan latar belakang masyarakat inilah yang membuat perilaku politik di Indonesia sangat beragam. Nah, yang kedua yakni kesadaran politik dan dampaknya. Tingkat kesadaran politik juga sangat menentukan perilaku politik. Jika masyarakat sadar dan memahami politik, mereka lebih aktif mencari informasi dan kritis terhadap kebijakan. Sebaliknya, yang kurang paham politik cenderung apatis atau tidak peduli. Kesadaran politik biasanya dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, dan rasa percaya terhadap sistem politik. Nah, yang ketiga ada pengertian partisipasi politik. Jadi, partisipasi politik adalah sejauh mana masyarakat terlibat dan ikut berkontribusi dalam kegiatan politik. Bentuknya bisa berupa menggunakan hak pilih saat pemilu, mengikuti kampanye, ikut organisasi atau diskusi publik, serta mengkritik kebijakan pemerintah melalui media sosial. Jadi, tingginya partisipasi politik menandakan masyarakat aktif dan demokrasi berjalan baik. Rendahnya partisipasi bisa menjadi tanda kurangnya kepercayaan kepada sistem politik. Nah, yang keempat, faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya partisipasi politik, yaitu pengetahuan dan kesadaran politik. Semakin paham, semakin besar peluang ikut berpartisipasi. Lalu, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga politik. Jika masyarakat percaya, mereka cenderung ikut terlibat. Lalu, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan. Semakin tinggi akses pendidikan dan informasi, partisipasi juga semakin meningkat. Dan yang terakhir, budaya dan lingkungan daerah. Ada daerah yang partisipasinya dipengaruhi tradisi, ada pula yang dipengaruhi pemikiran rasional. Yang kelima, yakni hubungan perilaku politik dan partisipasi politik. Perilaku politik dan partisipasi politik saling berkaitan erat. Seseorang yang memiliki sikap politik yang jelas, identitas politik yang kuat, pandangan positif terhadap pemilu, biasanya akan lebih aktif berpartisipasi. Mereka bukan hanya datang ke TPS, tetapi juga mencari informasi, berdiskusi, hingga ikut mengajak orang lain untuk memilih. Sebaliknya, jika seseorang tidak percaya pada sistem politik, pernah mengalami kekecewaan atau merasa suaranya tidak berpengaruh, maka ia cenderung tidak berpartisipasi, meskipun sesungguhnya ia aktif mengomentari isu politik di media sosial. Nah, jadi kesimpulannya, perilaku politik menunjukkan bagaimana masyarakat bersikap terhadap politik, sedangkan partisipasi politik
memperlihatkan sejauh mana mereka ikut berperan dalam proses politik. Keduanya sangat penting untuk keberlangsungan demokrasi. Semakin baik perilaku politik masyarakat, ditambah kesadaran dan kepercayaan yang tinggi, maka semakin berkualitas pula partisipasi politik di Indonesia. Demikian pembahasan kita tentang perilaku dan partisipasi politik. Semoga bermanfaat dan membantu dalam memahami materi ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.